juga melihat bahwa kita sudah mulai meluncurkan program cek kesehatan gratis untuk setiap warga negara. Ini untuk pertama kali dalam sejarah kita, umpamanya kita bikin cek kesehatan gratis untuk setiap warga negara 1 kali setahun. Ini sangat penting. Karena apa? Daripada kita nunggu dia sakit, lebih baik kita tahu. Halo Sobat Sehat Nusantara, perkenalkan saya Rara Yulis. Saya Cindy Habitasari. Halo, aku Nadia Rahmawati. Halo, saya Naila Zulfa. Saya Roy Nadia Pratama. Transformasi kesehatan merupakan program pemerintah yang diusung oleh Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Transformasi kesehatan adalah suatu upaya untuk mengubah sistem kesehatan yang sudah ada agar dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan layanan kesehatan. Transformasi kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi perbedaan kondisi kesehatan antar wilayah. Transformasi Kesehatan Indonesia merupakan salah satu misi yang sedang gencar dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada artikel yang diterbitkan oleh Kompas.com ini saya sangat setuju karena kesehatan gratis ini, terutama screening cek kesehatan, dapat diakses oleh seluruh masyarakat sebagai upaya untuk membantu masyarakat agar bisa mengetahui apa yang diderita oleh tubuhnya sebagai upaya pencegahan penyakit untuk menciptakan Indonesia yang sehat. Nahdlatul Ulama ikut serta berperan aktif dalam program pemerintah yaitu Transformasi Kesehatan dan Rakyat Sehat. Seperti dalam lembaga Lazisnu Daerah Istimewa Yogyakarta, kami mewawancarai Ketua Lazisnu Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Mamba, selaku Ketua. Lazisnu bekerja sama dengan lembaga MWCNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Lazisnu ini dan MWCNU menciptakan sebuah dan membangun sebuah klinik yang bernama Klinik NU Sewon yang berada di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Klinik ini menjadi klinik percontohan untuk lembaga MWCNU lainnya. Klinik NU Sewon hadir untuk memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan untuk masyarakat yang kurang atau tidak mampu secara gratis. Klinik ini belum bekerja sama dengan BPJS, tetapi klinik ini bekerja sama dengan pemerintah untuk melengkapi dan memperpanjang peralatan kesehatan, pengecekan sanitasi, dan lainnya. NUDIY memiliki sekitar 76 unit mobil ambulan yang tersebar seperti Kulon Progo, Sleman, Bantul, dan lain-lain. Mobil ambulan ini diperuntukkan untuk masyarakat sekitar tanpa adanya biaya pengantaran selagi masih berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Akan tetapi, jika ada pasien yang meminta diantar ke luar wilayah DIY, akan dikenakan biaya pengantaran. Klinik NU Sewon adalah contoh implementasi transformasi kesehatan di Indonesia yang komprehensif. Klinik ini memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis untuk masyarakat kurang mampu, serta melakukan transformasi sistem pembiayaan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Dengan menggunakan sistem rekam medis elektronik, telemedicine, dan aplikasi kesehatan mobile, Klinik NU Sewon meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Klinik ini juga menjadi contoh implementasi transformasi kesehatan yang berfokus pada peningkatan kualitas ekspeditas layanan kesehatan bagi masyarakat. Yang kita tahu, pendidikan di Indonesia dari pemerintahan yang lalu dan pemerintahan yang sekarang sudah mengalami banyak perubahan dan perbaikan. Tetapi ada beberapa yang harus pemerintah lebih perbaiki dan udah bagus. Misalnya seperti kesehatan di daerah 3T. Apa sih 3T ini? Mungkin banyak dari teman-teman yang belum mengetahui apa sih daerah 3T, kok daerahnya ada 3T seperti itu. Di sini kami akan menjelaskan. Daerah 3T itu adalah daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Mungkin jika daerah yang terdepan seperti Pulau Jawa misalnya
mungkin dalam sistem kesehatannya sudah banyak perbaikan dan sudah banyak dan mudah untuk diakses. Tetapi jika daerah yang tertinggal seperti saya misalnya di Pulau Sumatera dan ada beberapa yang dari Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Timur, di sana pendidik itu, kesehatan itu masihlah sangat terbatas. Kenapa saya bilang terbatas? Mungkin pemerintah itu telah mengeluarkan banyak program-program kesehatan untuk menunjang tempat yang tertinggal, seperti misalnya Posyandu yang tempat tertinggal, dan ada juga yang lainnya misalnya seperti pemagangan dokter-dokter muda yang baru lulus di universitas terbaik di Indonesia seperti UGM dan UI. Sekiranya pemerintah untuk memasukkan mereka di tempat-tempat yang tertinggal dan terluar seperti misalnya itu Pulau Nias dan Natuna. Karena kenapa kami bilang seperti ini? Karena pemerintah itu terlalu fokus ke arah kota seperti di Pulau Jawa, tetapi minim untuk melihat ke arah yang lebih luas seperti daerah luar seperti Sumatera, Kalimantan, Papua. Yang lebih minusnya lagi di Papua sana, pendidikan, kesehatan itu masih sangat minus. Kenapa saya bilang minus? Banyak anak-anak di Papua itu, mereka itu kurus kering karena kesehatannya tidak terkontrol dengan baik. Mungkin hanya itu kritik dan saran dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kata yang kurang berkenan, kami dari kelompok mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hidup sehat, Hidup bahagia, Hidup damai. hidup tentram. Hidup selamanya. sekian dari kelompok kami. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Hidup bahagia, hidup tentram, hidup selamanya. Sampai jumpa dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa. Dadah. Hidup selamanya. Aku hidup selamanya. Ya.